Bank Kalsel berupaya mencegah terjadinya korupsi atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya. Sebagai upaya pencegahan dari praktek yang melanggar hukum, Bank Kalsel pun menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi pada badan usaha yang difasilitasi oleh Asbanda dengan seluruh kepala divisi wan kepala cabang Bank Kalsel se-Kalimantan Selatan. Bank Kalsel berupaya mencegah terjadinya korupsi atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya. Sebagai upaya pencegahan dari praktik yang melanggar hukum, Bank Kalsel pun kada tanggung-tanggung mendatangkan Profesor Dr. Haryono Umar AK-CAMSC, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi RI periode 2007-2011. Kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi pada badan usaha yang difasilitasi oleh Asbanda dengan seluruh kepala divisi wan kepala cabang Bank Kalsel se-Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di ruang Kalimantan Hotel Ratan Inn Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani 5,5 Banjarmasin, dibuka secara resmi oleh Direktur Utama Bank Kalsel Parudin, besokan Rabu 6 Desember 2023. Pada gedung usaha pada hari ini tanggal 6 Desember 2023 di Ratan Inn Hotel Banjarmasin secara resmi kami nyatakan dibuka. Dalam kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan Fakta Integritas sebagai komitmen bersama dalam menjaga kebersamaan dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku di bank milik pemerintah daerah ini. Pakai jam Hari ini sudah ditandatangani Fakta Integritas Dewan Komisaris Direksi dan seluruh pegawai Bank Kalsel. Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, kami berkomitmen untuk 1. Tidak melakukan kegiatan politik praktis sesuai dengan standar norma perilaku Code of Conduct yang ditetapkan oleh Bank Kalsel. 2. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pengurus dan pegawai Bank Kalsel dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada nasabah Bank Kalsel, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. 3. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman kepada pengurus dan pegawai Bank Kalsel dan seluruh nasabah Bank Kalsel, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. 4. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 5. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian fakta integritas ini kami buat, dan apabila melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam fakta integritas ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Banjarmasin, 6 Desember 2023. Haryono Umar dalam pemaparannya menyatakan setiap karyawan harus bisa menjaga integritasnya masing-masing. Integriti intinya adalah banyak yang mengatakan bla bla segala macam, tetapi saya membagi integritas itu menjadi tiga hal. Ada yang saya sebut sebagai the low level of integrity, integritas yang level paling bawah. Tapi walaupun dia paling bawah, itu sudah kita bisa mengatakan dia itu berintegritas, walaupun yang paling bawah. Apa itu sekalian? Apa ini yang paling bawah? Yang paling bawah itu saya sebut sebagai comply. Dia patuh, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin dikatakan berintegritas, Bapak patuh aja. Peraturan direksi, peraturan menteri, peraturan pemerintah, kode etik, atau segala macam, kita patuhi aja. Kalau Bapak dan Ibu patuh dengan itu, sudah masuk kategori integritas level yang pertama. Kenapa banyak orang-orang yang ditangkap oleh KPK? Kenapa anggota BPK itu ditangkap oleh kejaksaan? Karena dia tidak patuh, Pak. Ya kan? Kenapa ada gubernur yang ditangkap oleh KPK? Karena dia tidak patuh. Level yang pertama dia tidak mampu. Jadi cukup level yang 1 aja udah cukup, Bapak.
Tadi sudah dibuat yang namanya fakta integritas. Bapak patuh itu aja, Bapak berintegritas. Itu namanya comply. Level yang pertama. Kalau Bapak berhasil di level yang pertama ini, nanti perlahan-lahan kalau tetap kita pertahankan itu, Bapak akan naik ke level yang kedua. Level yang kedua itu saya sebut sebagai konsisten atau istiqomah. Dikala ada Pak Dirut, Bapak patuh. Dikala Pak Dirut sedang tugas ke luar negeri, Bapak juga tetap patuh. Itu namanya konsisten. Dikala tidak ada yang melihat Bapak patuh, dikala tidak ada yang melihat juga Bapak patuh. Itu namanya konsisten. Dikala sebagai pegawai biasa Bapak tidak korupsi, dikala tidak menjadi kepala cabang, Bapak juga tidak korupsi. Itu namanya apa? Konsisten. Direktur Utama Bank Kasa Farudin dalam pertanyaannya menyatakan bagaimana cara menghindari tawaran kerjasama yang telah dilakukan oleh berbagai bank agar terhindar dari penyalahgunaan dana yang ada di Bank Kasel. Orang-orang yang bikin terpesona datang langsung ke sini, biasanya kan jualan obligasi atau waktu itu MTN ya, medium terminal, jarang didatangi di dalam dengan itu waktu itu sebelum COVID ya benar ya, sebelum COVID. Nah, kita memang ditawari waktu itu, tapi memang akhirnya kita tidak mengambil sama sekali, karena memang tadi ada kecurigaan, ada rasa tidak nyaman saat rate-nya tinggi, saat rate masih standar mereka jualan tinggi. Nah, agresivitas mereka. Nah, beberapa BPD pengalaman malah bank swasta terbesar kena, bank BUMN yang himbara juga kena. Nah, jadi sedang besar sekali. Nah, terkait dengan satu tadi tidak nyaman, kecurigaan kita kenapa rate-nya tinggi sekali. Kemudian, beberapa BPD kena dan diproses ya dengan. Nah, padahal kalau melihat dari tadi laporan keuangan yang audit siapa sebenarnya? Deloitte ya, Deloitte kan before. Nah, ini seperti apa? Bank biasanya seperti itu hanya melihat dari tren, kemudian rate, kemudian juga laporan keuangan. Ratingnya malah dari Fitch ya, atau Bepindo, dua-duanya Bepindo ya. Ini seperti apa kita untuk membatasi diri, untuk mengingatkan jangan sampai kejadian ini di luar ya. Saya dengar ada yang menerima sesuatu itu hal. Nah, apa antisipasi kita untuk menghindari hal seperti ini? Mungkin itu pertanyaan kami. Pertama dia tahapannya adalah dia melakukan yang namanya matching. Matching itu apa sih keinginan Bapak itu? Yang Bapak itu menganggap itu adalah hal-hal yang baik. Jadi dia begitu ketemu dia, Bapak ketemu dengan dia, Bapak tidak menganggap dia itu adalah ancaman. Bapak menganggap dia itu adalah teman. Bahkan mungkin Bapak menganggap itu adalah diri sendiri. Ya kan? Nah, apa yang alam bawah sadar Bapak itu? Dia kasih tahu betul banknya apa sih? Itu umpama yang tadi itu Pak ya, rate itu yang tinggi dia berikan. Masuklah itu. Begitu dia itu kan langsung wah, luar biasa ya. Nah, itu kalau kita tidak aware. Kalau kita aware kan ada yang namanya do professional care gitu kan. Artinya kan kita ini. Cuma kadang-kadang kita itu kan itu tadi terpesona Pak. Kalau udah terpesona itu kita menjadi bucin. BBT Pak, bodoh, buta dan tuli. Dia kan nggak bisa lagi memikir ini benar apa enggak. Buta kan, kita buta nggak bisa membandingkan antara ini bagaimana kondisi segala macam, dan menjadi tuli sudah diomongkan, dikasih tahu tetap aja jalan. Itu namanya bucin, bodoh, buta dan tuli. Artinya apa? Sudah mengalami konflik of interest, apalagi itu, apalagi kalau umpamanya ada fee segala macam itu kan, itu konflik of interest sudah. Makanya yang konflik of interest itu harus kita buat aturannya bahwa setiap siapapun yang mengalami konflik of interest harus declare. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi RI periode 2007-2011, Profesor Dr. Haryono Umar, AKCA MSc, Wetakuni Prima TV membedakan, bank adalah satu industri yang menekankan kepercayaan karena mengelola duit publik dan menyalurkannya. Sehingga tanpa bank maka ekonomi kada akan jalan, maka keberadaannya sangat penting bagi suatu negara termasuk Indonesia.
Menurut Haryono Umar, suatu bank akan bisa legitimasi jika paluinya nilai-nilai yang diterapkan sesuai dengan harapan publik, salah satunya bisa dipercaya yaitu kada terjadi korupsi dan kesalahan-kesalahan. Melalui pelatihan ini maka akan bisa menghindari segala risiko yang bisa menimbulkan terjadinya korupsi. Pak, pencegahan seperti apa Pak yang harus dilakukan terutama untuk bank? Ya, pertama kan pencegahan, kalau kita lihat kasus-kasus kan banyak tuh. Ada kasus-kasus yang umpamanya kredit fiktif, kemudian ada pengambilan dana nasabah, segala macam. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang ada penyebab-penyebabnya itu yang dibiarkan. Umpamanya penyebabnya karena ada kesempatan. Contohnya kasusnya di bank Citibank itu kan dibiarkan itu terjadinya terus menerus, orang di situ tidak dirubah-rubah, posisinya tidak diganti-ganti segala macam, atau juga karena ada tekanan seperti itu. Bagaimana agar pimpinan itu akan mengetahui jangan sampai terjadi yang kita sebut dengan konflik of interest. Makanya konflik of interest itu sangat menjadi perhatian di dalam setiap bank. Ada, kalau ada konflik of interest pasti akan diselesaikan, apakah ada yang dipindahkan segala macam. Dan itu hal-hal yang harus dicegah sehingga tidak terjadi yang namanya korupsi. Karena korupsi itu kan jadinya itu kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau narkoba bisa langsung ketahuan, kalau teror kita langsung tahu, mencuri langsung tahu. Kalau korupsi kan karena mereka biasanya bersama-sama. Nah, untuk itulah maka karena korupsi itu biasanya yang tahu itu orang dalam dulu. Maka sebelum ini keluar, maka kita saling mengetahui dulu bagaimana saling pengetahuan antara pegawai dengan pegawai dengan atas dan bersama-sama kita harus mengatasinya. Gak bisa umpamanya saya sendiri yang anti korupsi, teman-teman saya korupsi nggak bisa, pasti saya akan ikut. Oleh karena itu maka harus bersama-sama, makanya dilakukan di sini kepada semuanya. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah, memandahkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memitigasi dan menambah wawasan pada seberatan kepala divisi dan kepala cabang di lingkungan Bank Kalsel sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan korporasi. Hari ini kita sudah mendapatkan beberapa materi pelatihan yang dimana pelatihan itu sangat bermanfaat bagi kita dalam upaya memitigasi bagaimana pegawai itu menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi dan kegiatan operasional perbankan. Nah, lebih lanjut juga di sini ada beberapa hal yang sudah dicontohkan oleh pemateri, di mana apa yang sudah terjadi khususnya di perbankan itu sudah diberikan contoh-contoh yang menurut hemat kita itu bisa memberikan edukasi dan menambah pengetahuan kita lagi terhadap